Salam Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Salam sehat selalu dan berkah dalam. Hari ini Sabtu tanggal 18 September 2021. Saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari terkasih untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15 dengan perikop tentang seorang penabur. Ayat yang berkesan bagi saya pada ayat 8 demikian. Sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kita semua ingin menjadi tanah yang subur sehingga firman Tuhan dapat hidup, tumbuh, berkembang, berbuah meskipun kadang kita sadar kita juga tidak jarang menjadi tanah yang kering penuh dengan bebatuan. Bagaimana agar kita bisa menjadi tanah yang subur? Kita diajak untuk mendengarkan, meresapkan, dan melaksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Firman itu hidup dan dalam perkataan dan dalam tindakan. Saat kita di rumah, kita di lingkungan, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, dan lain-lain. Tentu dalam menjalankan firman itu, kita menghadapi godaan, tantangan, kesulitan, dan lain-lain. Tetapi sebagai anak-anak Allah kita harus menang. Walaupun itu sulit, berat, berisiko, tetapi Allah itu selalu kita percaya bahwa Allah itu beserta kita, Allah itu beserta saya. Saya akan men-sharingkan pengalaman hidup saya ketika dulu saya masih bekerja di suatu perusahaan. Waktu itu saya sudah bekerja bertahun-tahun, kemudian di atas saya itu dipindah di bagian lain karena naik golongan. Dan waktu itu satu-satunya saya yang bekerja sama dengan bapak tersebut. Waktu itu saya punya harapan besar untuk mengisi formasi yang kosong. Tetapi ternyata ketika surat keputusan itu turun dari pusat, ternyata yang menduduki formasi tersebut adalah orang lain, yang malahan orang itu tidak ada hubungan dengan pekerjaan tersebut. Tentu hari itu saya benar-benar kaget seperti disambar petir, hati saya hancur, hati saya sedih, marah, dan rasanya menangis dalam hati saya. Dan saya tidak bisa berkutik, saya tidak bisa protes karena sudah menjadi keputusan dari pusat. Keputusan itu aneh sehingga ada yang memberi ucapan selamat, ada juga yang tidak memberikan ucapan selamat. Lebih-lebih saya yang secara langsung merasakan. Bapak Ibu terkasih, waktu itu saya menjadi mundar-mandir dalam keluar masuk ruangan dan juga mundar-mandir masuk toilet untuk menenangkan dan juga untuk berdoa. Menurut suara hati saya diingatkan sebagai pengikut Kristus untuk memberi ucapan selamat kepada Bapak tersebut. Tetapi saya rasanya berat untuk memberikan, tidak mungkin akan saya lakukan. Tetapi hari itu juga tiba-tiba saya diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melawan ego saya, sehingga saya bisa memberi ucapan selamat kepada Bapak tersebut. Setelah memberi ucapan selamat, saya merasa bahagia sekali. Saya merasa terlepas beban saya. Saya menjadi lega, menjadi ringan, dan saya menang karena saya dimampukan oleh Tuhan. Dalam hati saya bersorak, saya menang, saya menang, saya menang. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menang.
Lalu rasa sakit hati saya, marah saya, kesal saya, dan lain-lain sembuh, hilang, dan saya merasakan sukacita. Tidak beberapa lama setelah kejadian itu, saya mengalami suatu kesulitan dalam keluarga saya. Tetapi ya Tuhan, yang menolong justru orang tersebut yang hampir saja tidak saya beri ucapan waktu itu. Luar biasa Tuhan Yesus memberi pengalaman yang sangat indah bagi saya. Saya tercengang-cengang, ternyata melalui pengalaman yang pahit tersebut, Tuhan Yesus sedang mengajar saya agar saya mempraktekkan firman Tuhan yang Tuhan tabur dalam hidup saya sehari-hari, sehingga bisa hidup, tumbuh, berkembang, berbuah dalam hidup saya. Saya mampu, dan kita semua juga mampu, karena Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus yang mengajar tentang ajaran kasih-Nya yang sangat luar biasa. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih, berkat dalam.